Halo guys, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di Lesmana di channel favorit kalian Design Your Own Life. Kali ini saya ingin membahas atau memberikan sedikit preview dari layanan terbaru Human Design kami, di mana kami membuat sebuah layanan baru bernama HD5 Business and Career Analysis, Energetic Blueprint and Soft Skill Analysis. Di layar teman-teman bisa melihat ini adalah cover dari full version dari HD5 Business and Career Analysis yang kami buatkan khusus untuk Raffi Ahmad, ya, seorang influencer, artis, dan pengusaha. Ini adalah daftar isi dari HD5 report kami, ya. Dan ini ada disclaimer, ya. Disclaimer yang menyatakan bahwa report ini memerlukan waktu kelahiran yang cukup akurat, ya. Oke, di sini ada satu halaman one page summary dari saya yang memberikan sedikit pembukaan, sedikit opening terkait report tersebut. Anda bisa baca. Lalu di selanjutnya kami akan memberikan sedikit narasi terkait tentang apa itu Human Design, mengapa kami meyakini ilmu Human Design ini bisa membantu banyak orang termasuk untuk korporasi. Karena saya meyakini jika segalanya adalah energi, maka artinya seorang CEO adalah seorang Chief Energy Officer yang mampu memahami peta energi dari sumber daya manusia atau human energy yang berada di dalam organisasi yang sedang dia pimpin saat ini. Hell yeah. Oh wow. Sementara Director berarti Directing Energetic Factor yang bertugas mengarahkan faktor energetik di dalam organisasi, dan Manager berarti Managing Activity and Group Energy yang berfungsi untuk mengatur aktivitas energi dalam grup-grup atau divisi atau departemen yang ada di dalam organisasi. Dan employee adalah energy for making people loyal, outstanding, yielding, excited, and empowered. Ini adalah konsep kami untuk korporasi melalui pendekatan ilmu Human Design. Anda bisa membacanya lebih lanjut melalui website kami corporate.rancakehidupan.id. Oke, halaman selanjutnya kami menampilkan body chart, Human Design Body Graph, ya, body graph chart dari Raffi Ahmad. Di sini ada nama, ada tipe, beliau adalah projector, advisor atau orchestrator. Profilnya 4/6 opportunist role model. Incarnation cross-nya right angle cross of contagion. Inner authority-nya ada Displannic, dan ini adalah body chart-nya dari Raffi Ahmad. Ya, ada cakra-cakra yang aktif atau terdefinisi atau menyala, dan ada yang tidak. Lalu ini adalah unconscious atau design, dan ini adalah conscious atau personality ego. Sementara di bawah adalah active gates, talent dan soft skill yang aktif, yang menyala atau terdefinisi, gerbang-gerbang energinya. Sementara di bawah ini adalah active channel atau jalur potensi, ya, jalur-jalur potensi yang bisa menghasilkan sumber daya untuk seorang Raffi Ahmad. Nah, kemudian di halaman selanjutnya HD5 akan membahas mengenai energetic chakra, ya, cakra energi di 9 pusat energi, yaitu 9 cakra Anda. Di dalam tubuh Anda ada 9 cakra menurut Human Design, ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Di sini akan dibahas cakra-cakra mana yang aktif, apa arti dari cakra tersebut, ya, bila aktif, dan bila tidak aktif juga apa maksudnya. Semua akan dibahas melalui bagian Human Design Energetic Chakra, ya. Lalu di sini ada Human Energy Matrix, Energetic Career Flow Process and Positioning, di mana kami menggunakan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Dalam hal ini HD5, kami menamakan HD5 karena ada 5 types of Human Design. Yang pertama adalah Manifestor. Ini adalah tipe inovator atau initiator. Yang kedua adalah G, Generator. Ini adalah Alchemist atau Builder. Yang ketiga adalah MG, ya, kombinasi antara M dan G, yaitu Manifesting Generator, ya, atau Time Bender atau Express Builder. Lalu ada P, itu adalah Projector, ya, yang bisa dipanggil juga sebagai Advisor atau Orchestrator. Dan terakhir adalah R, Calibrator dan Evaluator. Nah, secara energy matrix, ya, penempatan masing-masing tipe ini bisa ditempatkan sebagai berikut, di mana M sebagai initiator, G sebagai builder, generator, MG ini sebagai express builder, lalu projector sebagai advisornya, dan reflektor sebagai evaluatornya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam konsep PDCA, 5 tipe ini memang saling berkelanjutan dan saling membutuhkan satu sama lain, gitu ya.
Lalu ini adalah HD5 Energetic Career Type Analysis, di mana dalam hal ini seorang Raffi Ahmad adalah projektor atau advisor atau orkestrator. Dan ini adalah penjelasan lebih detail terkait dengan tipe projektor. Lalu ada kekuatan dan kelemahan masing-masing, yang di sini dalam hal ini kami membuatkan satu lembar SWOT analisis. SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Sebagai seorang projektor, Raffi Ahmad harus bisa memahami di mana kekuatan, di mana kelemahan, di mana peluang atau kesempatan, dan di mana ancaman. Ya. Lalu ada reminder list sebagai seorang advisor atau projektor. Lalu di sini ada personal interaction, di mana dalam hal ini seorang dengan tipe projektor, personal interaction-nya itu dia harus dikenali atau diundang. Ya. Jadi biasanya Raffi Ahmad itu akan lebih sukses kalau dia diundang, diminta untuk tampil, dikenali, ya, diajak. Nah, itu adalah bagaimana dia harus bisa berinteraksi dengan energi kehidupan, yaitu melalui dikenali atau diundang, atau lalu kemudian ikut serta di dalam sesuatu sebagai seorang projektor. Lalu untuk membuat keputusan, seorang Raffi Ahmad dia berada di splenic. Ini adalah GPS internal. GPS internal dari Raffi Ahmad yang perlu diikuti pada saat dia hendak mengambil keputusan-keputusan, terutama keputusan yang sifatnya long term, yang sifatnya jangka panjang, gitu ya. Pengambilan keputusan menjadi penting dalam human design karena kehidupan kita adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Oleh sebab itu penting bagi seseorang untuk mengikuti decision making analysis yang tepat. Dalam hal ini, beliau Raffi Ahmad berada di splenic. Pengambilan keputusannya itu cepat. Dia harus mengikuti intuisi, suara hati. Lalu ada energetic career positive signature analysis. Dalam hal ini, apabila Raffi Ahmad mengikuti strategi, mengikuti personal interaction dan tipe dan lain sebagainya, maka ciri khas yang akan timbul dalam kehidupannya adalah kesuksesan. Dalam hal ini kita bisa melihat Raffi sudah berada dalam energetic career yang positif. Namun apabila seorang Raffi Ahmad tidak mengikuti strategi, tidak mengambil keputusan, tidak mengikuti tipe, dan lain sebagainya sesuai dengan cetak birunya, maka biasanya yang akan terjadi adalah energetic career negative signature analysis. Dalam hal ini, yang terjadi adalah tema berupa bitterness, berupa kepahitan dalam hidup. Ya. Ini adalah kecerdasan tubuh yang memberitahu bahwa Raffi berada di luar jalur, di luar cetak birunya, apabila dia mengalami kepahitan atau bitterness dalam hidupnya. Dalam hal ini, kami memberikan satu lembar karir audit untuk mengaudit posisi karir Anda saat ini. Lebih besar mana porsinya antara 0 sampai 100, kesuksesan atau bitterness, kepahitan? Apabila Anda mengalami kesuksesan yang lebih besar, berarti Anda sudah berada on the track sesuai cetak biru Anda. Tapi kalau Anda mengalami bitterness, kepahitan dalam hidup, artinya Anda belum on the track. Masih banyak PR-PR yang harus Anda lakukan untuk merestorasi kembali kehidupan, kembali ke cetak biru Anda yang sesungguhnya. Lalu di sini ada energetic career assimilation analysis. Ya, dalam hal ini berbicara mengenai definisi atau sirkuit energetik yang ada di dalam tubuh. Dalam hal ini Raffi memiliki single definition, artinya dia hanya memiliki satu sirkuit energi. Dalam hal ini dia lebih mudah memproses informasi sendiri, ya, lebih cepat, ya, dibandingkan orang-orang yang memiliki beberapa sirkuit energi atau definisi lebih daripada satu. Ya. Lalu ada energetic public role profile analysis. Profil dan kepribadian seorang Raffi Ahmad adalah 4/6, opportunist role model. Dalam hal ini, karena dia punya angka 6, maka dia bisa menganggap dirinya itu sebagai seorang tokoh panutan, ya. Seorang yang menjadi role model. Karena dia ada angka 4 ya di profilnya, makanya dia memiliki karakteristik opportunis. Dia bisa melihat peluang. Lalu karena dia splenic, pengambilan keputusannya, maka dia bisa mengambil keputusan dengan cepat terkait peluang-peluang yang hadir di hadapannya. Dan oleh sebab itu dia bisa mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Ya. Lalu ada energetic career motivation analysis. Dalam hal ini, seorang Raffi Ahmad motivasi utamanya adalah guilt, rasa bersalah. Ya. Jadi kalau dia tidak mencapai sesuatu, biasanya dia akan merasa bersalah, gitu ya. Itu motivasinya utama dari seorang Raffi Ahmad. Lalu ada energetic perspective analysis. Analisa perspektif seorang Raffi Ahmad adalah personal, ya.
dia pribadi perspektifnya, gitu ya. Cenderung memandang dunia dari sudut pandang pribadi. Lalu ada working environmental analysis. Dalam hal ini, seorang Raffi Ahmad, lingkungannya yang tepat itu adalah berada di lingkungan yang tipenya berupa market atau pasar. Pasar bukan berarti benar-benar pasar, tapi bisa menjadi pasar ini adalah sesuatu di mana banyak hal bertemu, gitu ya. Lalu di sini kami memberikan how to digest information analysis untuk bagaimana seorang sosok Raffi Ahmad mencerna informasi. Dalam hal ini tipenya adalah direct, langsung. Dia mencerna, memproses informasi itu secara langsung, gitu ya. Penjelasan lebih detailnya bisa dibaca di bagian ini. Lalu ada super cognitive sensing design analysis. Kognisi panca indera visualnya Raffi Ahmad ada di smell, ada di hidung. Artinya dia mempunyai kekuatan sebenarnya penciuman. Penciuman bisa berupa penciuman langsung ya, berupa bau dan lain sebagainya. Tapi dia juga bisa melihat, karena dia oportunis, dia bisa mencium mana peluang yang memang bagus untuk diolah atau tidak. Karena dia punya splenic decision makingnya, maka dia bisa melihat peluang tersebut. Dia bisa sensing melalui panca indrawi dia untuk menentukan apakah ini bagus atau tidak, gitu ya. Lalu ada bagian workplace sense analysis. Dalam hal ini seorang Raffi Ahmad, workplace sense analisisnya berada di uncertainty. Analisa selengkapnya bisa dibaca secara lebih lanjut. Lalu ada talent dan soft skill analysis. Dalam hal ini ada beberapa gerbang energi yang aktif, yang menyala atau terdefinisi 30, 29, 21, 48, 18, 63, 38, 36, 26, 11, 58, 44, 14, 8, 51, 57, 31, 28, dan 9. Dari masing-masing angka gerbang gate energi yang aktif tersebut, kami akan bacakan masing-masing pembacaannya. Ada gate 3, ordering atau organisator. Jadi seorang Raffi ini ahli atau mumpuni untuk memerintahkan sesuatu, untuk mengorganisasikan sesuatu. Jadi leadershipnya lumayan bagus. Lalu di sini ada energetic positive expression, ada energetic negative expression, dan ada tipe karir yang sesuai apabila punya gate 3 ini. Lalu ada gate 8 contribution, ya. Ada gate 9 fokus, gate 11 ideas, banyak ide. Lalu ada gate 14 keterampilan berkuasa, ada gate 18 correction atau pengkritisi. Lalu ada gate 21 bendahara, dia jago untuk mengelola keuangan. Lalu ada gate 26 sales dan negotiator. Lalu ada gate 28 struggle atau perjuangan. Lalu ada gate 29 perseverance, kegigihan, tidak mudah menyerah. Lalu ada gate 30 desire atau keinginan. Ada gate 31 demokrasi atau leadership. Ada gate 36 krisis. Ada gate 38 fighter, sang pejuang. Ada gate 44 energi, pemasaran dan penjualan. Ada gate 48 kedalaman. Ada gate 51 shocking, ya, kejutan. Ada gate 57 intuition, intuisinya kuat. Ada gate 58 joy, di mana dia selalu terlihat senang, selalu terlihat tidak banyak masalah, tidak ada masalah. Walaupun dia punya masalah, dia tidak akan terlihat memiliki masalah karena dia punya gate 58 joy. Kalau orang Sunda, orang Bandung menyebutnya someah. Lalu ada gate 63 doubt, ya, ragu-ragu, dia sering memiliki banyak keraguan. Nah, itulah gerbang-gerbang energi dari seorang Raffi Ahmad. Lalu ada HD5 Potential Channel Analysis. Ini adalah analisa potensi jalur potensi yang bisa memberikan dia sumber daya. Ya. Dalam hal ini ada jalur 2644 surrender atau wirausahawan, 2838 struggle atau perjuangan, 1858 judgment atau penghakiman. Nah, untuk channel 2644 ini adalah channelnya wirausahawan, entrepreneur, ya. Lalu ada gate 28 struggle atau perjuangan, ya. Orang-orang dengan pebisnis biasanya menyukai jalur ini, memiliki jalur ini. Lalu ada channel 1858 judgment atau penghakiman, mana ini adalah energi untuk dimana dia suka mengkoreksi, ya, mengevaluasi secara kritis. Dan di akhir kita akan memberikan sebuah benang merah cetak biru dari seorang Raffi Ahmad, di mana di sini dibacakan korelasi dari semua parameter sebelumnya yang sudah dibacakan menjadi 2 lembar saja yang memberikan kesimpulan apa sih sesungguhnya benang merah cetak biru karir atau bisnis yang sesuai untuk seorang Raffi Ahmad. Ya, dalam hal ini kami juga memberikan career planning, ideal future career. Dalam hal ini
Raffi Ahmad, karir atau pekerjaannya saat ini sebagai artis, influencer, atau pengusaha. Ideal future karir beliau itu adalah sebagai pengusaha, pebisnis, atau pemasaran. Ya, dimana kita bisa melihat sekarang seorang Raffi lebih sibuk mengurus bisnis dan usahanya dibandingkan dia tampil sebagai seorang artis, gitu ya. Jadi dia sudah benar-benar right on the track. Lalu ada lampiran Your Energetic Blueprint, semua parameter-parameter dari seorang Raffi Ahmad. Nah, itulah sekilas pembacaan HD5 Human Design for Business and Career Analysis yang dibuat secara otomatis melalui platform Advanced Life Designer. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan pembacaan HD5 ini, silahkan masuk ke tautan link di corporate.merancangkehidupan.id agar Anda juga bisa mendapatkan laporan yang serupa dengan apa yang sudah ditampilkan di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.